Sebuah benda bertuah lazimnya mengandung energi yang berasal dari beberapa hal. Antara lain yang pertama energi alam, yaitu energi yang berasal dari alam yang secara alami berada dalam benda bertuah tanpa campur tangan manusia. Misalnya batu meteor yang secara alami mengandung unsur uranium, thorium, dan radium. Yang kedua, energi manusia yang terkumpul dari japa mantra, rapalan maupun doa-doa yang dipanjatkan selama membuat atau meritual benda bertuah itu juga mengandung energi. Yang ketiga, energi entitas astral. Entitas astral yang ditemukan pada benda bertuah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam benda tersebut agar membantu siapapun yang memiliki si benda bertuah. Atau yang kedua, jin yang numpang sakti saja, numpang ikut memanfaatkan energi alam yang ada di dalam benda bertuah. Di lain sisi, manusia juga secara alami mengandung energi dan memiliki medan energinya sendiri. Konsep semacam ini dikenal luas dengan tenaga dalam, chi, cakra, nen, aura, dan lain sebagainya. Beda negara, beda-beda penyebutannya. Nah, entitas astral itu dapat berinteraksi dengan manusia melalui vibrasi energi. Entitas astral punya energi yang bervibrasi. Pusaka yang ditempati oleh si entitas astral itu juga punya energi yang bervibrasi. Sementara manusia itu juga punya energi yang bervibrasi. Itulah mengapa ketiganya itu dapat saling berinteraksi melalui vibrasi energi yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, pada umumnya interaksi yang terjadi itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah interaksi yang sifatnya positif, memperkuat energi tubuh manusia. Misalnya berupa booster energi ataupun memperkuat aura diri. Yang kedua itu yang sifatnya negatif, yang sifatnya melemahkan energi tubuh manusia. Nah, hal ini bisa terjadi karena entitas astral itu senantiasa menghisap energi yang ada di sekitarnya untuk memperkuat eksistensi dirinya. Dalam supernatural modern, fenomena seperti ini disebut dengan energi vampirisme. Nah, itulah kenapa kalau terjadi kecelakaan, manusia itu kan melepas energi dalam jumlah besar berupa sukma ketika dia dalam kondisi sekaratul maut. Nah, sukma atau energi yang dilepas oleh manusia yang sekaratul maut mau meninggal itu tadi juga sama bisa mengalami energi vampirisme oleh jin-jin liar yang ada di sekitar tempat kejadian. Itulah kenapa TKP atau tempat kejadian kecelakaan itu pasti malamnya atau hari-hari yang dekat dengan pada saat hari kecelakaan itu menjadi angker, seram, lebih mencekam dan sebagainya, karena memang jin-jin sekitar berkumpul di area itu untuk energi vampirisme, memakan energi sukma yang dilepaskan oleh si korban kecelakaan dalam rangka memperkuat eksistensi dirinya. Dan hal itu sudah divalidkan ya oleh beberapa praktisi supernatural, memang seperti itu adanya. Termasuk ketika orang menggugurkan kandungan. Itulah kenapa ada yang namanya istilah bayi bajang. Bayi bajang itu adalah jin yang itu di energi vampirisme, memakan energi dari bayi yang digugurkan sehingga energi itu kemudian digunakan untuk merubah dirinya, untuk memutasikan dirinya, merubah dirinya dari jin menjadi semacam jin. Jadi semacam jin itu bukan jin lagi. Entah apa namanya, wallahu alam, itu masih menjadi misteri dan perdebatan hingga saat ini. Nah, energi yang dipengaruhi oleh aktivitas entitas astral itu tidak hanya manusia, melainkan juga peralatan elektronik yang ada di sekitar si entitas astral. Seperti bola lampu yang gampang putus hanya di titik-titik tertentu, hanya di lokasi-lokasi tertentu kan. Ada tuh gedung-gedung kantor, gedung-gedung sekolahan, yang kalau ramenya itu hanya pagi aja malam kosong. Itu kan ada tuh titik tertentu yang lampunya udah bolak-balik diganti tapi kok sering mati. Lampunya padahal baru tapi kok udah putus lagi. Ya karena hal itu. Di titik-titik seperti itu ada energi vampirisme, ada entitas astral yang mengkonsumsi energi untuk memperkuat eksistensi dirinya. Makanya biasanya di titik seperti itu bisa dibilang angker, bayi nggak gelem dipasangi lampu, kan kayak gitu-gitu ya kalimatnya. Atau baterai yang gampang habis daya listriknya maupun gangguan elektromagnetis lainnya. Nah, seringkali para ghost hunter itu memanfaatkan peristiwa fluktuatifnya medan elektromagnetis ini dengan menggunakan alat yang bernama EMF tester. Kesimpulan yang diperoleh yaitu ketika EMF tester ini bereaksi, maka di situ terdapat aktivitas naik turunnya medan elektromagnetis yang menjadi tanda kehadiran entitas astral. Tuah sesungguhnya adalah bukti adanya interaksi positif antara energi manusia dengan energi entitas astral. Karena entitas astral adalah makhluk yang tubuhnya itu berwujud energi, maka karakter dari energi yang dimiliki oleh entitas astral itu sangat mempengaruhi karakter dari entitas tersebut. Misalnya ya, jin dengan tuah asihan itu mayoritas tubuhnya terdiri dari energi yang jika dirasakan terasa dingin, nyaman, rileks, dan membuat energi sekitar tertarik untuk mendekatinya.
Sehingga jika energi dengan tipe seperti ini yang bervibrasi dengan tubuh kita, maka otomatis kita akan memiliki energi yang mampu menarik energi-energi sekitar untuk mendekat. Akhirnya, jadilah Anda pengguna kodam ASEAN yang menjadi pusat perhatian, membuat orang sekitar itu mudah mendekat. Kalau dekat mudah nyaman, kalau ngobrol jadi mudah baper dan lain sebagainya, kan seperti itu tuah pengasihan bekerja. Misal lagi yang lain, jin dengan tuah kewibawaan dan kejayaan karir. Mayoritas tubuhnya terdiri dari energi yang jika dirasakan terasa hangat. Jadi ada unsur dingin dan panas yang keluar secara bergantian sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Memunculkan perasaan aman dan tentram pada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Merasa diayomi, merasa aman ketika menjadi pengikutnya, membuat energi sekitar itu dengan sukarela mengikuti, sehingga cocok bila dijadikan sebagai leader. Sehingga jika energi dengan tipe seperti ini yang bervibrasi di tubuh kita, maka otomatis kita akan memiliki energi yang mampu memimpin energi-energi sekitar untuk menjadi follower, untuk mengikuti apa yang kita instruksikan. Akhirnya jadilah Anda pengguna kodam kewibawaan dan kejayaan yang mampu memimpin orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nangkep ya arah pembicaraannya kemana? Ini baru bermain di ranah energi saja. Belum jika kita melibatkan kasab sebagai usaha nyata. Maka dampak yang akan Anda terima akan lebih luar biasa lagi. Jadi memang seperti itulah energi bekerja. Maka dari itu ketika ada seseorang yang memegang azimat yang memang terbukti mengandung energi, maka mustahil tuahnya itu nggak jalan. Karena energi secara otomatis sudah langsung bervibrasi, bereaksi dan membuat tubuh Anda memiliki vibrasi energi sesuai dengan azimat yang Anda pegang. Kalau ASEAN maka pasti tuh ASEANnya itu bekerja. Namun kan seringkali yang namanya anak muda itu kan suka kurang. Nah ini ada yang nanti screenshotnya ya. Yang namanya anak muda itu seringkali kurang ya, belum boleh pegangan, setelah memakai azimat jadi boleh pegangan, kurang, mintanya ciuman. Udah boleh ciuman, mintanya pelukan. Udah boleh pelukan, mintanya ML. Nanti akan bawa tunjukkan segitu-nya dan memang seperti itu karakter manusia. Sehingga seolah-olah sudah pakai azimat ASEAN kok tetap kurang-kurang dan kurang ya Mbak. Kenapa kok kurang? Karena baru boleh ciuman, belum mau diajak kelonan loh. Nah itu udah diajak ciuman itu udah luar biasa. Yang sebelumnya wanita itu jijik kalau mendekat ke Anda, apalagi ciuman kan gitu. Ini udah ada progres positif, namun masih dianggap kurang karena memang namanya anak muda mintanya lebih dan lebih. Kita bahas dua tuah dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan tuah-tuah lain untuk meningkatkan pemahaman Anda semua tentang bagaimana mekanisme kerja kodam dalam membantu Anda berjaya dalam urusan harta, tahta, dan wanita. Jadi ada mekanismenya, ada proses yang harus dilewati di situ. Tidak kemudian bim salah bim jadi pengasihan, bim salah bim jadi pelet, bim salah bim jadi disukai wanita, bim salah bim jadi kaya raya. Enggak. Semua ada prosesnya, tidak bim salah bim semalam jadi. Bagi Anda yang belum pernah memiliki kodam pendamping dan ingin mencoba memiliki kodam demi meningkatkan kualitas kehidupan Anda di masa depan, silahkan. Pilihan kodam yang masih ada di stok ada di kolom deskripsi, nanti disertakan oleh adminnya Mbak Wira. Anda bisa cek 12 produk terbaik untuk mengatasi permasalahan hidup Anda nanti di kolom deskripsi. Atau bagi Anda yang ingin tahu bagaimana kualitas produk Mbak Wira, Anda bisa cek seluruh track record Mbak Wira dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cerdas bersupranatural.